Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia adalah negara teroris. Ia menuduh Moskow menyerang truk bantuan kemanusiaan berisi makanan untuk rakyat Ukraina. Hal ini merupakan satu dari sekian banyak fakta dan peristiwa yang terjadi sepanjang hari ke-16 invasi Rusia ke Ukraina, Jumat 11 Maret 2022. Berikut sejumlah fakta dan peristiwa yang terjadi pada hari ke-16 invasi Rusia ke Ukraina yang berhasil dirangkum dari Guardian. Yang pertama adalah Zelensky sebut Rusia negara teroris. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia adalah negara teroris dalam pidato video terbarunya. Dunia harus mengakuinya. Dunia harus mengetahuinya, katanya. Ia menuduh pasukan Rusia menyerang konvoi bantuan kemanusiaan untuk kota Mariupol yang terkepung. Yang kedua adalah pasukan Rusia berusaha kepung Kiev. Pasukan Rusia berkumpul kembali untuk mengepung Kiev. Citra satelit yang dirilis perusahaan Amerika Serikat Maxar Technologies pada Kamis 10 Maret 2022 menunjukkan konvoi besar militer Rusia yang terakhir terlihat di barat laut Kiev. Maxar mengatakan gambar-gambarnya menunjukkan bahwa kendaraan lapis baja telah menyebar melalui kota-kota dan hutan di daerah itu, dan artileri disiagakan pada posisi untuk menembak. Yang ketiga adalah 40.000 warga Ukraina melarikan diri. Zelensky mengatakan tidak ada yang dievakuasi dari kota Mariupol pada hari Kamis, tetapi hampir 40.000 orang telah melarikan diri pada hari yang sama dari 5 kota lain. Yang keempat adalah Rusia akan buka koridor kemanusiaan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan mereka akan membuka koridor kemanusiaan pada hari Jumat 11 Maret 2022 bagi warga sipil untuk mengungsi dari Kiev, Kharkiv, Sami, Chernihiv, dan Mariupol. Mereka juga menuduh Ukraina menggunakan personel dinas keamanan untuk mengendarai truk bantuan dan memata-matai polisi militer Rusia. Yang kelima adalah Joe Biden umumkan peningkatan tekanan ekonomi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan peningkatan tekanan ekonomi lainnya pada hari Jumat. Ia juga menyerukan berakhirnya hubungan perdagangan normal dengan Rusia. Langkah ini akan melemparkan Rusia ke padang gurun ekonomi bersama dengan Kuba dan Korea Utara, dan memperdalam resesi yang menurut IMF sudah mulai menggigit. Yang keenam adalah sikap pemimpin Uni Eropa. Para pemimpin Uni Eropa mengakui aspirasi Eropa untuk Ukraina dan setuju mendukung Ukraina dalam mengejar jalur Eropa. Setelah pertemuan di Versailles, sebuah pernyataan juga menyerukan penarikan segera dan tanpa syarat pasukan Rusia dan memuji perlawanan berani warga Ukraina. Yang ketujuh adalah peningkatan jumlah pasukan Rusia. Sebuah laporan yang baru-baru ini dirilis dari Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Rusia melakukan peningkatan jumlah pasukan yang dikerahkan untuk mengepung kota-kota utama karena perlawanan Ukraina yang sengit. Yang kedelapan yaitu sirine di Lviv. Sirine terdengar di Lviv pada Jumat dini hari. Ledakan juga dilaporkan terjadi di Lutsk di barat laut Ukraina, dekat perbatasan Polandia, serta Dnipro, sebuah benteng utama di Ukraina Timur Tengah. 3 serangan udara di Dnipro menewaskan sedikitnya 1 orang. Yang kesembilan adalah Dewan Keamanan PBB akan bersidang. Dewan Keamanan PBB akan bersidang pada hari Jumat atas permintaan Rusia, kata para diplomat, untuk membahas klaim Moskow tentang kegiatan biologis Amerika Serikat di Ukraina. Yang ke-10 adalah pembicaraan tingkat tinggi. Pembicaraan tingkat tinggi antara Rusia dan Ukraina yang pertama sejak Moskow menginvasi tetangganya 2 minggu lalu berakhir tanpa gencatan senjata. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan belum ada kemajuan untuk mencapai gencatan senjata dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov. Yang ke-11 adalah ribuan orang putus asa. Palang Merah Internasional mengatakan ratusan ribu orang di Mariupol menghadapi situasi kemanusiaan yang semakin mengerikan dan putus asa. Seorang pemimpin delegasi mengatakan orang-orang di Mariupol telah mulai saling menyerang untuk mendapatkan makanan, dan banyak orang melaporkan tidak memiliki makanan untuk anak-anak mereka. Yang ke-12 adalah Inggris tawarkan akomodasi. Publik Inggris akan dapat menawarkan akomodasi kepada pengungsi Ukraina ketika pemerintah mengumumkan rute baru ke Inggris bagi mereka yang melarikan diri dari invasi Rusia. Yang ke-13 adalah senjata kimia. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengatakan kekhawatiran bahwa Vladimir Putin dapat menggunakan senjata kimia di Ukraina. Yang ke-14 adalah pembicaraan akhiri perang. Mantan Kanselir Jerman Gerhard Schröder dilaporkan telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk pembicaraan tentang mengakhiri perang di Ukraina. Politico melaporkan mengutip sumber yang akrab dengan masalah ini. Yang ke-15 adalah pemilik klub sepak bola kena sanksi. Pemilik klub sepak bola Chelsea, Roman Abramovich, adalah salah satu dari 7 oligarki terkaya dan paling berpengaruh di Rusia yang telah terkena sanksi oleh Inggris dalam upaya untuk melebihkan hukum sekutu Vladimir Putin atas invasi Ukraina.